Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketiga bacaan-bacaan hari ini memberikan kepada kita pencerahan tentang aliansi Tuhan dan umatnya. Kitab Keluaran dalam bacaan pertama yang berbicara tentang perjanjian yang pertama yang Tuhan adakan dengan umatnya. Paulus yang berbicara tentang sejarah perjanjian dalam misteri Kristus. Sementara Injil berbicara kepada kita tentang institusi Ekaristi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan 1, 2, dan Injil saling melengkapi. Kisah perjanjian lama yang sejak awal Tuhan Allah yang selalu memulai perjanjian dengan bangsa Israel. Dan setelah kembali dari Mesir, Tuhan telah membebaskan mereka. Tuhan membangun kembali perjanjian dengan bangsa Israel. Dan kali ini bersifat selamanya. Perjanjian dibangun dalam hubungan saling menghormati, saling menghargai. Dan bangsa Israel berjanji, semua perintah Allah akan kami laksanakan. Perjanjian yang ditandai dengan darah anak domba. Darah anak domba dipercikan pada umat sebagai bentuk kesepakatan antara Tuhan dan umatnya. Darah adalah lambang kehidupan. Tanpa darah, manusia tidak memiliki hidup lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berjalannya waktu, meski Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan umatnya, mereka selalu saja melanggarnya. Mereka tidak setia lagi. Mereka mulai menyembah berhala-berhala lagi. Perjanjian Sinai sepertinya tidak berhasil. Mengapa? Karena mereka hanya yang kelihatan saja. Perjanjian ini tidak masuk dalam hati umatnya. Kehadiran Yesus di dunia, Allah menjadi manusia, mulailah dibangun perjanjian baru. Korbannya bukan lagi darah binatang, melainkan tubuh dan darah Yesus yang hidup seutuhnya demi keselamatan banyak orang. Pada perjamuan terakhir, Yesus bersama murid-muridnya, Yesus memenuhi pembaharuan yang ia lakukan melalui tanda, melalui gerakan yang mengherankan, yang tidak dimengerti para murid-muridnya.
Yesus mengambil roti, memberkatinya, lalu ia memecah-mecahkannya. Ia memberikan kepada murid-muridnya apa yang dia katakan. Ambillah, inilah tubuhku. Demikian selanjutnya ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Mereka minum bersama. Apa yang Yesus lakukan? Mereka tidak mengerti. Mereka pikir, ini perjamuan perpisahan, makan bersama. Mereka tidak melihat di balik pesan yang Yesus ingin ungkapkan. Kemudian sekali lagi Yesus katakan, inilah darahku, darah perjanjian untuk penebusan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus membangun perjanjian baru bukan lagi dengan darah binatang, darah anak domba, melainkan dengan darahnya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bila kita renungkan kembali, lihat kembali, mulai dengan penangkapan sampai mati di kayu salib, peristiwa yang sangat tragis, yang sangat menyedihkan. Dan para murid tidak mengerti dan tidak mau terima. Bagaimana mungkin anak Allah harus menderita seperti ini? Apa yang Yesus lakukan dalam perjamuan terakhir sesungguhnya mempersiapkan, mengantisipasi, dan menerangi sengsara yang Tuhan Yesus lewati. Seandainya tidak dilakukan perjamuan akhir, segala derita, segala sengsara yang Yesus alami sampai Kalvari menjadi peristiwa gelap, peristiwa yang menakutkan. Justru dengan perjamuan terakhir menjadi jalan menunjukkan kepada mereka betapa besar kasih Tuhan semakin tampak. Yohanes katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan seluruh hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Dan para murid dan kita semua adalah sahabat-sahabat Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan kedua, Paulus yang menulis kepada jemaat di Efesus mengungkapkan dengan jelas hubungan antara kejadian peristiwa yang Yesus lakukan dan pendirian perjanjian baru. Yesus menjadi perantara dalam perjanjian baru. Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Yesus masuk dalam tempat kudus ilahi, dalam kesatuan dengan Bapanya, dengan tubuh manusiawi, melalui kurban persembahan hidupnya yang dilakukannya dengan total, dengan ketaatan yang besar kepada Bapanya. Dalam kurban inilah kita melihat Yesus sekaligus imam dan korban. Ia adalah korban yang pantas bagi Allah, yang menyenangkan Allah. Karena Dia tanpa dosa, tidak ada cacat. Meskipun Dia manusia,
Tetapi yang membedakan, dia tidak ada dosa. Inilah persembahan yang berkenan kepada Bapa. Ia adalah imam karena ia mengorbankan hidupnya, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, darah perjanjian disempurnakan oleh Yesus dengan darahnya sendiri. Mari kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus ini sebagai syukur dan berkat bagi seluruh ciptaan. Tubuh dan darah Kristus yang mahal, yang sungguh luar biasa, Dia korbankan untuk kita semua. Semoga hari raya tubuh dan darah Tuhan kita menyadarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali betapa besar Tuhan mencintai kita, betapa besar cinta Allah kepada kita. Semoga cinta Allah yang begitu besar melalui pengorbanannya menjadi bagi kita keselamatan, menjadi bagi kita hidup baru yang kita miliki. Yesus berpesan, barang siapa makan dan minum darahku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Hidup Allah diberikan kepada kita. Semoga melalui pesan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam diri kalian. Nah, Bapak Ibu, renungkanlah peristiwa yang besar ini, yang luar biasa, sehingga dirayakan secara khusus menjadi hari raya tubuh dan darah Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Salam, saya Romo Agus Inyoman Murtike SVD. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.